Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nama ba'd. Yang kami hormati Bapak Wiwowo, Habib Anis yang kami muliakan, dan para hadirin sahabat-sahabat sekalian. Tadi sudah banyak diuraikan tentang bagaimana Islam gelombang pertama itu berkembang di Nusantara dengan model dakwah masing-masing. Tapi ada yang perlu kita luruskan dan kita perjelas, ya. Keberadaan Wali Songo yang kemudian sering kita tafsirkan dengan proses pendangkalan penafsiran. Kalau kita lihat film-film tentang Wali Songo, seolah-olah isone Wali Songo itu tarung, ya. Kan pasti ada adegan tarung itu. Memangnya film silat gitu loh, ya. Karena setiap saya melihat film Wali Songo pasti ono tarungi, ya. Itu merendahkan Wali Songo itu, cerita itu, ya. Tapi yang disenangi masyarakat memang tarung-tarung begitu, ya. Yang perlu kita luruskan, Wali Songo ketika melakukan pengembangan Islam di Nusantara, ya, itu dakwah Islam di Nusantara terhambat 800 tahun, tidak bisa diterima penduduk pribumi, ya, nggak bisa masuk Islam itu. Kenapa? Islam pertama kali dibawa saudagar Timur Tengah itu abad 6 Masehi. Tahun 674 sudah ada saudagar Islam datang ke kerajaan Kalingga, ya, dan itu dicatat oleh dinasti Tang. Tapi Islam tidak berkembang, ya. Pribumi tidak memeluk Islam. Abad 12 Marco Polo datang dari Cina ke Italia lewat laut, singgah di Perlak. Dia hanya melihat kota Perlak dihuni orang-orang Cina beragama Islam, penduduknya bukan Islam. Itu kesaksian orang yang hidup masa itu, ya, tahun 1292. Cheng Ho juga datang ke Jawa. Di Tuban dia nemukan penduduk Cina Muslim, ya. Gresik ada Cina Muslim, Surabaya ada Cina Muslim. Itu tahun 1405, ya. 1405, ya. Kunjungan Cheng Ho yang ketujuh, dia membawa Mahuan. Mahuan mencatat sepanjang pantai utara Jawa yang Muslim penduduk Cina, ya. Ada sebagian orang dari Timur Tengah Muslim, ya. Penduduk pribumi kafir kabeh, ya. Itu kesaksiannya tahun 1433. Mahuan mencatat begitu, ya, seorang Muslim. 800 tahun Islam ditolak di sini. Baru zaman Wali Songo, ya. 7 tahun setelah kepergian Cheng Ho, tahun 1440 Sunan Ampel baru datang. Dan beliau menikah, punya putra. Tahun 1470-an Wali Songo baru dibentuk, dakwah bareng-bareng, ya. Masa itu adalah masa runtuhnya Mojopahit. Kenapa runtuh? Perang, rebutan kekuasaan, ya. Itu dari satu generasi ke generasi perang. Nah, di Jawa tidak mengenal istilah kalah, nggak ada itu kalah. Jadi menang atau mati, jaya atau pralaya, jaya atau parastra, mati, nggak ada istilah kalah. Akhirnya bunuh-bunuhan. Satu saudara saling membunuh.
Kenapa? Namanya kekuasaan kok. Ya, di situ. Nah, kekuasaan ini memang nggak kenal saudara, nggak kenal bapak, nggak kenal anak. Ya. Ambisi berkuasa bisa membunuh segala-galanya. Ada yang ngikuti cerita abad kejayaan Raja Sulaiman di ANTV? Ada? Iya kan? Itu sejarah sebetulnya menceritakan Sulaiman Al-Qanun. Ya, yang beliau hidup itu sejaman dengan Sunan Kalijogo, ya, sejaman dengan Sunan Kudus, ya, Wali Songo generasi ketiga, itu zaman Sulaiman Al-Qanun. Itu dalam cerita aslinya nanti, ya, apakah itu sesuai atau enggak. Dia punya anak putra mahkota Mustafa, ya, tapi dia punya anak lagi yang namanya Mehmet, punya anak lagi namanya Bayazid, punya anak lagi namanya Salim, Mihrima, dan seterusnya. Itu nanti putra mahkota namanya Mustafa akan membunuh adiknya yang namanya Mehmet. Bunuh. Ya. Kenapa? Dia merasa ini bahasa bisa menyaingi saya. Ya. Sulaiman marah. Untuk apa kamu membunuh adikmu? Gitu. Akhirnya apa? Ganti Sulaiman membunuh Mustafa. Jadi anaknya juga dibunuh, saudaranya dibunuh, anaknya dibunuh. Cerita itu arahnya ke sana. Kalau mengikuti sejarah yang benar. Ya. Setelah Sulaiman mati, muncul anaknya yang namanya Salim, anaknya yang nomor 4. Dia muncul, saudaranya yang namanya Bayazid itu dibunuh sama dia, termasuk istrinya, anak-anaknya dibunuh semua. Dia jadi raja tunggal. Tidak ada yang akan merampas kekuasaan saya. Wah, itu namanya kekuasaan. Ya, cerita itu ngeri itu sebetulnya. Ya. Majapahit juga begitu, bunuh-bunuhan, habis. Itu sebabnya salah satu putra Majapahit yang keturunannya sampai sekarang masih banyak, itu namanya Aryo Damar. Dia dibuang oleh Majapahit ke Palembang. Ya. Tapi justru selamat. Kenapa? Dia lepas dari perebutan suksesi di pusat Majapahit. Disitulah segala yang ada di Majapahit terbengkalai karena perang tidak pernah selesai. Majapahit yang luas jadi daerah kecil-kecil. Kerajaan-kerajaan kecil, sak kecamatan-kecamatan itu. Termasuk Demak itu kecil dulu awalnya, semuanya. Kayak itu zaman Trenggono baru dilakukan penaklukan ulang. Proses itu. Nah, di tengah keruntuhan itulah Wali Songo dakwah Islam, tapi juga mewarisi dan mengembangkan peradaban yang sudah ada. Ya. Kita ambil contoh pengetahuan tentang ilmu matematika, astronomi. Itu realnya dibangun pengetahuan tentang sistem kalender. Ya. Kalender Jawa itu dibangun tahun 78 Masehi. Sekarang usianya 1948. Ya. Ada 2 jenis kalender. Satu Condro Sengkolo dengan menggunakan siklus bulan, dan Suryo Sengkolo dengan menggunakan siklus matahari. Zaman Wali Songo ini diubah, disempurnakan, bukan diubah tapi disempurnakan. Nama-nama yang Hindu diganti Islam. Hari, ya, Radita, Soma, Anggara, Buddha, Sukra, Respati, Sukra, Sanesara. Diganti, Radita diganti Ahad, Soma diganti Senin, ya. Anggara diganti Selasa, Buddha diganti Rabu, ya. Respati diganti Kemis, Sukra diganti Jumat, Sanesara diganti Sabtu. Ini zaman Wali Songo, ya. Jadi zaman dulu nggak mengenal Senin, Selasa, Rabu itu bahasa Arab itu. Zaman Wali Songo.
Ya, gitu. Bulan diganti, Kasa, Karo, Katiga, Kapat, Kalimo diganti. Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Recep, Ruwa, Poso, Sawal, Selo, Besar. Bahasa Arab itu. Zaman Wali Songo. Sebelum itu tidak ada. Ya. Satuan hari dalam 1 minggu. Ya. Jadi 1 minggu itu 7 hari. Itu dihitung dalam 1 satuan wuku. Ya. Ada 30 wuku, mulai Sinto sampai Watu Gunung. Siklusnya 210 hari. Untuk apa ini? Ya, supaya perhitungan itu lebih akurat. Gitu. Tahun dikasih nama. Itu zaman Wali Songo. Nanti baru disahkan secara formal sebagai hukum Sultan Agung. Ya, tapi sudah dirintis zaman Wali Songo. Tahun itu dikasih nama, tahun Alif, tahun B, tahun Dal, Jimawal, ya, tahun Ehe, Jimakir, tahun Wawu, ada 8 tahun. 8 tahun ini dihitung satu satuan, namanya Windu. Ya, itu zaman Wali Songo, sebelum zaman Wali Songo tidak ada itu. Ya. Windu itu ada 4, Windu Adi, Windu Kuntoro, Windu Sancoyo, Windu Sangoro. 4. 8 kali 4 siklusnya 32 tahun. Itu penyempurnaan zaman Wali Songo. Disahkan zaman Sultan Agung. Ya, jadi itu salah satu cara, ternyata Wali Songo mengembangkan ilmu pengetahuan tentang astronomi, matematika, dan yang sebelumnya tidak ada. Sampai sekarang masih digunakan, hitungan orang-orang itu masih digunakan. Jangan mau coba tidak kenal. Ilmu nujum itu dikembangkan. Ya. Sampai sekarang kita kenal primbon itu zaman Wali Songo, zaman Mojopahit tidak ada primbon. Wali Songo. Ya, pengetahuan. Teknologi yang disebut metalurgi, pengecoran logam, itu dikembangkan zaman Wali Songo. Mojopahit ngecor keris pusaka, mulai muncul bentuk baru. Keris ada luknya, zaman dulu tidak ada luk. Ya, kalau ada keris pakai luk itu berarti keris baru. Ya, jadi dulu kerisnya lurus-lurus, pakai luk. Ya, kenapa pakai luk? Teknologi enak. Kalau perang, uang ditusuk, gak usah dienggak-enggok, menggok dewi. Ya. Teknologi itu. Ya. Itu baru belakangan muncul teknologi. Mojopahit dalam teknik metalurgi pengecoran logam, Mojopahit sudah mampu mengecor meriam. Ya. Jadi di Metropolitan Museum itu di New York ada meriam bikinan Mojopahit tahun 1380. Disimpan di sana, kita malah nggak punya. Ya. Tapi meriam zaman Mojopahit itu digunakan menyambut raja datang, itu penghormatan 3 kali di Sumat. Ada keluarga raja kawin misalnya, ya, itu bisa dibaca di Kidung Panji Wijaya Krama, itu ada. Untuk penghormatan pengantin dinyalakan meriamnya. Der. Ya. Zaman Wali Songo meriam dikembangkan dengan ukuran lebih besar, diperdagangkan sebagai senjata untuk perang. Ya. Pusat pengecorannya ada di Jeporo, ya. Sebagian lagi di Palembang. Ya. Karena yang mengembangkan itu adiknya Raden Patar, namanya Raden Kusen Adipati Terung. Itu yang mengembangkan teknik itu. Ya. Jadi itu dalam cerita nanti ketika Malaka diserang oleh Portugis, ya, saya juga informasi baru tahu belakangan setelah membaca cerita D'Albuquerque menaklukkan Malaka.
Ketika Portugis di bawah D'Albuquerque datang ke Malaka, dia mau membebaskan anak buahnya yang ditawan oleh Sultan Malaka. Anak buahnya menulis sebuah surat memperingatkan D'Albuquerque, Tuan jangan coba-coba mendekati benteng Malaka dan melakukan penyerangan. Kenapa? Karena benteng Malaka dilengkapi ya, ribuan meriam ukuran besar yang didatangkan dari Jawa. Benteng Malaka itu diperkuat sekitar 20.000 tentara bayaran dari Jawa. Ya. Rupanya D'Albuquerque, ya, Alfonso D'Albuquerque ini nggak percaya. Ya. Akhirnya dia mendekati benteng Malaka, dari lepas pantai ditembak benteng Malaka dari pantai. Langsung begitu ditembak membalas dia. Ya. Itu langsung ratusan meriam meledak, langsung rusak kapal itu, pulang dia kembali. Itu artinya Portugis ketika datang pertama kali Malaka sudah dilengkapi meriam, ya, dan itu didatangkan dari Jawa menurut catatan itu. Ya namanya Portugis gak kekurangan akal dia. Ya, dia tahu gak bisa mendekati benteng Malaka kalau dengan kekuatan meriam begitu banyak. Akhirnya dia nyuruh seorang mata-mata, ya, prajurit bayaran dari Jawa, kasih tawaran bayaran yang lebih tinggi supaya mihak kita. Itu ada di laporan Portugis itu semua. Akhirnya ada 500 orang prajurit Jawa yang menerima bayaran dari D'Albuquerque dengan tugas cuma satu: kalau kapalnya mendekat, jangan nembak. Akhirnya betul, serangan pertama bulan Juli, serangan kedua bulan Agustus, tanggal 23 Agustus tahun 1511. Sudah mendarat di benteng itu, jatuh Malaka, diserang Portugis. Dan hasil dari catatan itu, Portugis merampas 2.000 meriam ukuran besar, 3.000 meriam ukuran kecil. Ada 5.000 meriam yang melengkapi benteng Malaka. Portugis itu bukan kita. Kita malah gak punya catatan kalau kita pernah bikin meriam. Ya, karena itu didatangkan dari Jawa, dicor di Jeporo. Ya memang begitu. Setelah Portugis menguasai Malaka, Adipati Unus dari Demak sempat nyerang. Kapalnya juga dilengkapi meriam karena memang bikin meriam. Ya. Nah itulah gagal, tapi dilanjutkan. Aceh nyerang Malaka, kerajaan Siak, Kampar semua, dan terakhir Ratu ini siapa? Ratu Kalinyamat itu koalisi dengan kerajaan-kerajaan di Palembang dan seterusnya untuk secara periodik nyerang Malaka. Akhirnya apa? Portugis tidak berani menginjakkan kaki ke Sumatera maupun ke Jawa karena tahu masa itu zaman Wali Songo, teknologi mereka sudah tinggi. Bertempur sama-sama meriamnya, tapi jumlah orangnya kan lebih banyak orang Indonesia dibanding mereka. Akhirnya tidak berani menginjakkan kaki ke Sumatera maupun Jawa. Ya. Tahun 1522 ketika Portugis berusaha mendarat di Jakarta, Sunda Kelapa, ya dihadang sama Fathahillah. Ya. Dihadang di situ. Armada yang dipimpin Francisco de Sá dihancurkan balik. Ya, gitu. Serangan kedua akan dilakukan. Tapi begitu tahu akan mendarat lagi ke Jakarta, ya, klasi-klasinya memberontak. Akhirnya gagal. Kenapa? Terjadi pemberontakan di kapal.
Orang klasisnya takut kok. Ya. Kita balik lagi sudah kalah kok balik. Ya. Akhirnya terjadi pemberontakan, gagal lagi. Teknologi dikembangkan. Zaman Wali Songo. Termasuk wayang. Ya. Wayang itu nggak ada gamelan kenong ini. Zaman Majapahit. Ya. Gambang itu nggak ada. Gender nggak ada. Gong itu cuma satu aja. Sama apa? Saron itu. Zaman Majapahit itu sama kendang. Seruling itu. Zaman Wali Songo dikembangkan. Wayang. Ya. Seluruh sarjana Belanda menyatakan wayang itu bikinan para penyebar Islam. Zaman Majapahit nggak ada memang. Nah, itu format gambarnya beda. Itu. Sebagai seni pertunjukan. Zaman Majapahit mulai muncul ciri-ciri kesenian rakyat. Jaran Kepang. Itu Sunan Ngudung, bapaknya Sunan Kudus itu pertama kali yang memperkenalkan itu. Majapahit nggak mengenal, nggak ada tradisi seni rakyat itu nggak dikenal sama Majapahit. Seni itu keraton semua. Ya, gitu. Reok macam-macam itu zaman Islam. Nanti ada sintren, ya, macam-macam itu kesenian rakyat. Itu dimunculkan zaman Islam. Dalam segi sastra misalnya, zaman Majapahit hanya ada 2 jenis sastra, yaitu kakawin, ya, menyadur kawya-kawya Sansekerta menjadi Jawa kuno, kakawin namanya. Yang kedua kidung. Ya. Ini kalau orang tidak menguasai bahasa Kawi, ya, tidak begitu paham bahasa Sansekerta, nggak bisa baca itu nggak bisa, apalagi nulis kakawin, nulis kidung nggak bisa, sangat sulit. Zaman Wali Songo muncul fenomena baru, tembang. Tembang itu dibagi 3. Tembang gede, ya, bentuknya metrumnya girisa, tembang tengahan, tembang alit. Ya. Mocopat. Orang bisa paham. Ya, kalau nggak bisa tembang gede girisa yang sulit, ya sudah. Dibawa yang gampang. Apa? Pucung itu gampang nyanyiani. Ya. Itu untuk anak-anak. Sinom, mijil itu yang gampang-gampang, tembang alit itu gampang dibaca. Tidak itu. Mocopat. Dan terakhir paling bawah siiran. Itu zaman Wali Songo. Sebelum itu enggak ada. Pengembangan teknik desain pakaian batik itu zaman dulu warnanya cuma coklat dan hitam. Jenisnya batik kawung. Itu zaman kuno, zaman Majapahit sudah ada. Begitu zaman Wali Songo, terus ada batik Sidomukti, Sidoluhur, ya. Parang kelitik, parang, wah macam-macam jenisnya. Mengembangkan peradaban di situ. Apapun dikembangkan oleh Wali Songo. Yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Teknik membuat kapal ukuran besar itu dikembangkan bagaimana untuk ngangkut padi, kapal yang agak besar, ya beratnya sampai 800 ton. Itu muncul zaman awal-awal Wali Songo. Gitu. Jadi orang-orang zaman dulu begitu. Aksara Jawa zaman Majapahit itu sulitnya bukan main. Akhirnya apa? Beberapa huruf diganti oleh Wali Songo. Ya. Kenapa? Sangat sulit hurufnya. Ganti yang lebih sederhana. Huruf so, huruf po yang itu diganti. Ya. Tapi secara umum tidak. Seluruhnya sama, pembacanya sama. Ya. Jadi peradaban itu betul-betul menjadi sesuatu yang baru. Ya. Sesuatu yang baru.
ilmu nujum itu dikembangkan sedemikian rupa, masyarakat Jawa senang. Ya. Model macam-macam pitungan itu zaman Wali Songo itu. Sebelum itu enggak. Ya. Jadi ini peradaban ilmu sosial, ya, ilmu politik diajarkan zaman Wali Songo. Ya. Psikologi, ada pengetahuan namanya ilmu, sekarang namanya ilmu fisionomi, ilmu ciri fisik manusia, ya, fisionomi, namanya katuranggan. Ya. Orang kalau hidungnya seperti ini, wah kriminal. Ya. Perempuan kalau alisnya model begini, suka nyeleweng. Itu ada semua. Baru tahun 1920 dikembangkan psikologi namanya Lambruso. Itu nanti akan ada psikologi kriminalitas. Baru 1920-an. Barat baru mengembangkan fisionomi itu abad itu. Aku zaman Wali Songo abad 14, bayangkan. Jadi ini semua dikembangkan. Pengetahuan itu masyarakat bisa. Bagaimana Islam disampaikan itu masyarakat paham. Ibadah tidak digunakan nama sholat, tapi sembahyang, menyembah yang. Tempat sembahyang bukan di musola, tapi langgar, dari kata-kata sanggar zaman dulu. Tidak makan, tidak minum, tidak pakai nama saum, tapi upawasa, dari kata-kata puasa. Itu disampaikan betul oleh Wali Songo. Cara-cara yang sangat persuasif, ya. Nggak ada itu konflik-konflik itu. Kenapa? Dan Wali Songo berani jamin, sapa sing mlebu Islam bakal mlebu swarga. Padahal aslinya kan Islam nggak ada jaminan kan. Ya. Mana ada ayatnya? Sopo sing salate sregep mlebu swarga? Enggak ada. Ya, salat ae diancam fawailul lil musholin kok. Ya, sembayang iso mlebu neraka wel. Ya. Tapi Wali Songo mengatakan wong Islam, ya, sing wis maca syahadat, khitan, gelem sunat, selamatan iku wis Islam mlebu swarga. Tapi tidak sekedar menjamin, enggak Wali Songo, tapi membentuk nilai, aturan. Masyarakat tidak diperkenankan menyebut nama orang mati dengan kata-kata jelek. Tidak boleh menyebut orang mati dengan gelar-gelar yang jelek. Gelarnya harus baik. Sopo ae wong sing nyebut almarhum Mas. Ya. Kudu nganggo gelar Suwargi atau Jenati. Suwargi Pak Narto, Jenati Pak Joyo. Jenati dari kata-kata Janati. Ya. Ahli swarga. Ya. Itu tata krama. Jadi siapapun menyebut iki ahli swarga. Oh, Suwargi Pak Joyo, Suwargi Pak Noto, itu nggak boleh. Pak Noto itu terkenal wong jahat, bakil, langsung masyarakat nyebut, oh jahanam Pak Noto, wah, nggak boleh, dianggap ini. Itulah. Jadi toto kromo, akhirnya semua mengatakan wong sing mati mlebu swarga, ahli surga. Jadi caranya halus sekali model itu. Tidak seperti sekarang, ya. Sopo sing gak sembayang neraka. Ketemu ae wis, oh ahli bid'ah neraka. Wah, sing dijanjekno neraka terus ya wedi kabeh masyarakat. Jadi itu zaman dulu model dakwanya seperti itu. Ya. Dan Wali Songo itu memang lokal, yang dikenalkan itu kata-kata lokal. Karena itu kalau kita membaca naskah-naskah Demak, ya. Naskah zaman Pajang sampai Mataram, Allah itu
disebut dengan Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Manon, ya, dengan Sang Hyang itu. Nah ini kalau ketemu orang Islam gelombang ketiga kan ya, loh iki dewa apa meneh iki. Ya, memang modelnya begitu. Jadi tauhid itu yang dipentingkan. Memang ulama-ulama tasawuf dulu yang berkembang itu, bukan fikih. Fikih itu belakangan. Ya, itu. Jadi semua hukum disampaikan sebagai realita kehidupan. Hukum waris ya, itu sederhana penetapan itu. Wong wadon sak gendongan, wong lanang sak pikul. Ucapan itu sudah tidak disebutkan. Iki hadisnya enggak ada itu. Dan masyarakat ya tunduk wong sing ngomong wali gitu ya. Artinya laki-laki itu 2 kali perempuan. Modelnya begitu. Ya. Nanti panen, kerja orang bantu. Seketika pulang sore selesai, upahnya dibawa pulang masing-masing. Itu kan sabda Rasul. Bayarlah keringat upah sebelum keringatnya kering. Dalam praktek kehidupan. Wene ana mangan wong kang kaliren. Wene ana ngombe wong kang ngelak dan seterusnya. Wene ana teken wong kang wuta, itu diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Tahun 1970-an ya, saya masih SD waktu itu. Di kota Surabaya itu di jalan-jalan besar. Ya, depan rumahnya orang itu pasti ada kendi. Ya itu orang minum. Itu warisan Wali Songo zaman dulu. Gitu. Tahun 70-an. Sekarang tahun 80-90 sudah hilang. Sekarang nggak ada. Dulu masih ada. Itu zaman wali itu. Memberikan minum orang di jalan, tidak perlu minta-minta ke karena kehausan minum aja. Karena banyak orang itu. Ya. Nah ini peradaban zaman dulu berkembang zaman Wali Songo. Ya. Dan itu menyebabkan Portugis tidak berani menginjakkan kaki ke Jawa dan Sumatera. Karena teknologinya sudah maju. Ya. Belanda aja ketika membangun benteng di Batavia, ya, Sunda Kelapa, atas izin Sultan Banten, 2 kali digempur Sultan Agung kok. Ya. Nggak berani macam-macam. Itulah nanti akan muncul gelombang kedua. Ya. Yang menolak konsep yang diajarkan Wali Songo. Wali Songo itu menulis semua pelajaran Islam dengan tulisan Jawa Honocoroko. Saya belum pernah menemukan ya, tulisan sejaman Wali Songo menggunakan huruf Arab Pegon. Tidak ada. Tulisan suluk wucil yang dinisbatkan kepada Sunan Bonang ya Honocoroko, suluk linglungnya Sunan Kalijogo, Kidung Purwojati, semuanya ditulis huruf Jawa. Belakangan muncul ditolak. Semua yang tidak ditulis dalam huruf Arab artinya ini warisan zaman Hindu, zaman Mojopahit. Akhirnya ilmu yang dikembangkan Wali Songo gak berkembang. Sing berkembang ilmu fikih. Nah disitulah Belanda datang nggawa bedil sak meriemi ya, karo kiai-kiai didalili dalil fikih. Rondo didalili di bedil, itu penjajahan awal itu. Kenapa? Tidak meneruskan ilmu pengetahuan yang diajarkan Wali Songo. Ya, dipikir nek wis dalil fikih ngono wis menangan. Rondo oh kafir ya, didalili, dalil ya, dipedili ya, itu habis itu betul-betul kita itu terjajah betul.
Pasca Wali Songo. Kenapa? Naskahnya nggak ada yang mempelajari. Orang-orang di pesantren-pesantren tidak bisa lagi baca Wonocoroko. Ya, memang faktanya begitu.